Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar Ma'rifatu Asbabin Nuzul, perspektif Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan. Jadi dalam kitab beliau ini, Asbabun Nuzul sama beliau dipetakan menjadi 5 bahasan utama yang beliau tulis di kitab ini dengan Al-Mas'alatul Ula, kemudian Mas'alatul Tsaniyah, sampai Mas'alatul Khamisah. Pada pembagian yang pertama, yakni pada Mas'alatul Ula, itu beliau di dalamnya mengupas tentang manfaat-manfaat dari Asbabun Nuzul. Jadi di sini dituliskan zama zaimun annahu la ta'ila tahta hadzal fan li jaroyanihi majrat tarikh wa fi dzalika ballahu fawaid. Jadi ada beberapa orang yang mereka ini mengira bahwasanya bagian ini tidak perlu dibahas, yakni Asbabun Nuzul ini nggak perlu dibahas katanya. Dan beliau, yakni Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwasanya orang itu adalah salah ketika mengatakan hal seperti itu. Karena sebenarnya Asbabun Nuzul ini memiliki beberapa manfaat. Yakni yang pertama, minha ma'rifatu wajhil hikmah al-ba'ithah ala tasyri'il hukum, yakni mengetahui wajah hikmah diperintahkannya sebuah pensyariatan hukum. Jadi yang pertama itu manfaat dari Asbabun Nuzul. Jadi dengan adanya Asbabun Nuzul kita bisa tahu hikmah kenapa sih ada hukum syariat seperti ini. Kemudian yang kedua, wa minha takhsisul hukmi bihi inda man yara anal ibrah bi khususis sabab, yakni pengkhususan sebuah hukum yang mana bagi orang yang mereka berpendapat bahwasanya adanya ibrah dari kekhususan sabab. Jadi kan ketika ada ayat lalu kemudian di situ ada Asbabun Nuzul, maka bagi orang yang berpendapat bahwasanya sebuah ibrah itu dilihat dari kekhususan sebab, maka Asbabun Nuzul ini adalah merupakan hal yang sangat penting. Kemudian yang berikutnya, wa minha annal lafdhu qad yakunu 'aman wa yaqulu ad-dalil ala takhassusihi fa idza urifa as-sabab qasurat takhsis ala ma ada surati. Fa inna dukhula suratis sabab qad ayyun wa ikhrajuha bil istihad mamnu'un. Kama haka al-isma alaihi al-qadi Abu Bakar fi taqrib. Walal tifat ila man syadza fa jawwaza dzalik. Jadi yang ketiga bahwasanya lafaz itu di dalam Al-Qur'an itu terkadang bentuknya itu berbentuk umum. Maka butuh dalil yang mengkhususkannya. Maka ketika diketahui sabab, maka kekhususan tadi itu menjadi pembatas dari yang umum tadi. Dan sesungguhnya ketika ada sebab yang pasti dari sebuah ayat tadi, maka beristihad dengannya, yakni mengesampingkan sabab tadi, itu dilarang. Dan ini adalah pendapat dari Al-Qadi Abu Bakar di dalam kitabnya At-Taqrib. Dan ketika diketahui dari sabab yang qat'i tadi itu, tidak boleh kemudian kita menyimpang kepada pendapat yang syadz. Yang berikutnya yang keempat, yakni al-wuqufu ala makna wa izalatul iskal. Jadi dengan adanya Asbabun Nuzul tadi itu menjadi menghentikan sebuah makna. Jadi makna itu menjadi jelas dan kemudian menghilangkan kemusykilan. Qala al-Wahidi la yumkinu tafsirul ayah dunal wuqufi ala qissatiha wa bayani nuzuliha. Al-Wahidi mengatakan bahwasanya tidak mungkin tafsir sebuah ayat itu tanpa bertumbuh kepada kisah ayat tadi dan penjelasan tentang turunnya ayat. Yang berikutnya yang kelima, waqala Ibnu Daqiqul 'Aid bayanu sababin nuzul tariqatun qawiyyun fi fahmi ma'anil Qur'an. Jadi Ibnu Daqiq mengatakan penjelasan tentang sabab nuzul itu adalah merupakan jalan yang kuat untuk memahami makna-makna Al-Qur'an. Waqala Ibnu Taimiyah yang keenam, Ibnu Taimiyah berkata bahwasanya ma'rifatu sababin nuzul yu'inu ala fahmil ayat. Jadi ngerti tentang sabab nuzul itu akan menolong pada
kefahaman ayat. Fa innal ilma bisabab yurasul ilma bil musabbab. Jadi mengetahui tentang sebab itu menjadi jalan mengetahui musabbabnya. Nah, ini beberapa manfaat, dan kemudian di bawahnya ini Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti itu mengurai contoh-contoh asbabun nuzul. Jadi ada riwayat seperti ini sebab turun dari ayat ini. Lalu kemudian al-mas'alatus tsaniyah. Kemudian yang kedua, yakni Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti ini menjelaskan tentang ayat itu cara memahaminya ini berdasarkan dari kekhususan sebab atau berdasarkan dari keumuman lafaz. Beliau mengatakan ikhtalafa ahlul usul hal ibrah bi umumil lafaz atau bi khususis sabab wal ashah indana al awal. Jadi para ahli usul ini memang berbeda pendapat tentang hal ini. Apakah ibrah itu berdasarkan dengan keumuman lafaz atau kekhususan sabab? Menurut Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan wal ashahu indana al awal. Jadi yang paling sahih menurut kami ini yakni pendapat yang awal, berarti yakni ibrah itu disesuaikan dengan keumuman lafaz atau berdasarkan dari keumuman lafaz. Lalu kemudian pada bawah-bawahnya ini Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan tentang dasar-dasar atau argumentasi-argumentasi yang menguatkan bahwasannya ibrah itu berdasarkan keumuman lafaz. Beliau mengatakan seperti ini. Waqad nuzilat ayatun fi asbabin wattafaqu ala ta'diyatiha ila ghairi asbabiha. Kanuzuli ayatiz zihar fi Salamah bin Sakhr wa ayatul li'an fi sya'ni Hilal bin Umayyah wa haddul qadf fi rumati Aisyah thumma ta'adda ila ghairihim. Jadi telah turun ayat-ayat yang di dalamnya ini ada sabab-sabab, dan para ulama ini bersepakat bahwasannya kefahamannya atau kefahaman ayat tadi ini melampaui di luar sabab-sababnya. Yakni contohnya turunnya ayat tentang zihar yang terjadi pada Salamah bin Sakhr. Kemudian ayat li'an yang turun pada Hilal bin Umayyah. Kemudian hukuman qadhf ini yang ditujukan orang yang memfitnah Sayyidah Aisyah. Nah, ini dari beberapa persoalan ini ya, ini tentang ayat zihar, ayat li'an, ayat hadul qadhf. Ini kan turun pada orang-orang tertentu. Ya, ini tadi ini pada Salamah bin Sakhr, pada Hilal bin Umayyah, pada peristiwa Sayyidah Aisyah. Tapi persoalan ini, ayat-ayat tentang ini melampaui dari orang-orang yang khusus tadi. Ya, ini maksudnya bahwasanya ini terjadi kalau ada orang melakukan hal yang sama seperti yang terjadi pada beliau-beliau tadi, maka hukumnya mengikuti ayat tadi. Yakni walaupun peristiwanya khusus pada orang-orang yang disebutkan di sini, tapi hukumnya berlaku umum. Maka dari situlah al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Jadi keibrah itu berdasarkan keumuman lafaz dan kekhususan sabab. Dan di bawahnya beliau memberikan argumentasi-argumentasi lain atau dalil-dalil lain, bukti-bukti yang lain tentang pendapat beliau, yakni keumuman lafaz itu dasar dari pemahaman ayat daripada kekhususan sabab. Berikutnya yakni mas'alatus tsalitsah, yakni pemetaan atau pembahasan yang ketiga atau masalah yang ketiga. Beliau di sini menjelaskan bahwasannya apabila ada satu ayat memiliki sebab khusus, maka ia menjadi umum karena adanya dalil lain. Ya, misalkan ayat yang ditujukan terkait tentang Ka'ab bin Al-Ashraf pada surat An-Nisa ayat 58. Taqaddama anna surah as-sabab qad ayyatud dukhul fil 'am wa qad tanazzala al-ayah 'ala al-asbabi al-khassah wa tudi'u ma'ama yunasibuha minal ayil ammah riayatan linazbil Qur'an auslus siyaq fayakunu dzalika al-khas qariban min suratis sabab fi qauli qad ayyul dukhul fil 'am. Nah, ini tadi penjelasan tentang bahwasanya apabila ada satu sebab khusus ya, lalu kemudian dia ini menjadi umum dikarenakan ada dalil lain yang mendukung.
Kama ikhtara as-Subki. Nah, pendapat tadi ini berdasarkan pendapat dari Imam as-Subki. Nah, ini misalkan pada surat An-Nisa ayat 51. Di sana ada ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina amanu aha ulai ahda minal ladzina amanu sabila. Di kitab ini hanya dihentikan alam tara ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut titik-titik itu untuk meringkas ya. Jadi di sini surat An-Nisa ayat 1 ini berisi bahwasanya alam tara tidaklah engkau melihat ilal ladzina kepada orang-orang utu nasiban yang mereka diberi bagian minal kitab dari kitab yu'minuna yang mereka beriman bil jibti pada jibt wat taghut dan taghut. Nah, ayat ini bahwasanya terjadi pada orang Yahudi. Fa innaha isyaratun ila Ka'ab bin al-Ashraf wa nahwihi min ulama il-Yahud lamma qadamu Makkah wa syahidu qatla Badr harridu al-musyrikin alal akhdi bi ta'rihim wa maharibatin nabi fasa'aluhum man ahda sabila Muhammad wa ashabi am nahnu faqalu antum ma ilmihim bima fi kitabihim min na'tin nabi sallallahu alaihi wasallam al-muntabiqu alaihi wa akhadha al-mawathiq alaihim alla yaktumuhu fakana dzalika amanatun lazimatun lahum wa la yu'adduha haitsu qalu lil kuffar antum ahda sabila hasadan lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat An-Nisa 51 tadi ini bahwasanya ia ini adalah isyarah kepada Ka'ab bin Ashraf yang mana ia ini adalah ulama Yahudi. Ketika mereka ini mendatangi Mekah, itu mereka bertemu atau menyaksikan para korban Badar. Lalu mereka ini memprovokasi orang-orang musyrik untuk menyulut balas dendam dan untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian orang-orang musyrik ini bertanya kepada Ka'ab bin Ashraf dan teman-temannya. Bertanya man ahda sabila, siapa yang lebih benar jalannya? Muhammad wa ashabi am nahnu? Nabi Muhammad dan para sahabatnya ataukah kita? Faqalu, maka orang-orang Yahudi tadi itu, yakni Ka'ab bin Ashraf dan teman-temannya menjawab antum, kamu. Padahal ma'ilmihim bima fi kitabihim minna din nabi al-muntabiq alaih. Padahal mereka ini, orang-orang Yahudi ini tahu bahwasanya di dalam kitab mereka itu ada sifat-sifat Nabi Muhammad yang cocok dengan isi kitab mereka. Yakni berarti kerasulan Nabi Muhammad itu benar. Seharusnya mereka menjawab Nabi Muhammad dan Rasulnya yang benar karena mereka tahu di dalam kitabnya. Nah, hal ini seharusnya mereka ini menyampaikan hal-hal yang benar. Maka kemudian wa akhadha al-mawathiq alaihim alla yaktumuhu, dan mereka ini mengambil janji untuk menyembunyikan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad. Maka dzalika amanatun lazimatun lahum, padahal menyampaikan amanat itu wajib bagi mereka. Walam ya'udduha haitsu qalu lil kufar antum ahda sabila hasadan lin nabi. Dan mereka ini walam ya'udduha, mereka tidak menepati janji mereka, yakni keterangan benar Nabi Muhammad itu ada di kitab mereka. Mereka tidak menepatinya, yakni tidak menyampaikannya ketika mereka berkata kepada orang-orang kafir, yakni mereka mengatakan antum ahda sabila, kamu ini adalah lebih benar jalannya. Lalu kemudian kenapa seperti itu? Hasadan lin nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka ini orang Yahudi dari itu hasad atau dengki pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sebab tadi itu kemudian ada dalil lain. Surat An-Nisa ayat 58 yang menjelaskan innallaha ya'murukum atu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih, dan seterusnya. Bahwasanya di sini Allah ini memerintahkan kalian untuk atu'addul amanat, jadi untuk menyampaikan sebuah amanah, yakni menyampaikan kebenaran Rasulullah, yakni bahwasanya Nabi Muhammad itu benar-benar seorang rasul yang mana dibenarkan di dalam kitab mereka, yakni kitab Taurat. Al-mas'alatur rabi'ah, yakni masalah yang keempat. Yang keempat ini yakni Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan qala al-wahidi la yahillu al-qaul fi asbabin nuzulil kitab illa birriwayah was-sima'i mimman syahidu at-tanzil. La yahillu al-qaulu
tidak halal al-qaulu berpendapat fi asbabin nuzul kitab tentang asbabun nuzul illa birriwayah wassima. Jadi kecuali dengan dasar riwayat atau berdasarkan simai. Dari mana? Mimman syahidu, dari orang-orang yang mereka menyaksikan at-tanzil, dari turunnya ayat tadi. Selain itu wa waqafu alal asbab, dan mereka ini yang tahu turunnya ayat tadi ini, mereka ini sudah mengenali sebab turunnya ayat tadi. Dan selain itu wa bahatsu min an ilmiha, dan mereka sudah meneliti tentang ilmu turunnya ayat tadi itu. Waqad qala Muhammad bin Sirin sa'altu Ubaidah an ayatin minal Qur'an faqala ittaqillaha wa qul sidad dzabal ladzina ya'lamuna fima anzalallahu al-Qur'an. Jadi pernah Muhammad bin Sirin ini bertanya kepada Ubaidah tentang ayat Al-Qur'an. Maka Ubaidah menjawab, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah yang benar. Karena orang-orang yang mengetahui Al-Quran itu mereka sudah meninggal. Dan kemudian beliau di bawahnya ini menjelaskan tentang argumentasi beliau bahwasannya asbabun nuzul itu harus berdasarkan riwayat. Lalu kemudian al-mas'alatul khamis, yakni permasalahan yang kelima, ini beliau ada catatan-catatan. Lalu kemudian al-mas'alatul khamis, yakni persoalan yang kelima. Pada kali ini langsung saya ringkaskan saja bahwasanya pada masalah yang kelima ini beliau mengatakan apabila ada sebuah sabab yang mana sabab itu satunya istinbat, hasil istinbat, yang satunya ini yakni berriwayat, maka yang dimenangkan atau yang kita pakai ini adalah yang riwayat. Ini ada kasuistik tentang Ibnu Umar, yang mana Ibnu Umar ini memahami ayat pada surat Baqarah 223 tentang nisa harthul lakum. Ini beliau berpendapat bahwasanya ini berkenaan tentang wanita yang didukul dari duburnya. Lalu kemudian pendapat ini lalu kemudian ada sahabat lain yang mana dari Jabir yang menjelaskan bahwasanya pemahamannya tidak demikian. Jadi boleh dari belakang mendatangi istrinya, tetapi tetap harus pada dukul atau pada kemaluan. Nah di sini ini yang dimenangkan adalah pendapat dari Jabir, karena pendapat Jabir itu adalah naklun, dia riwayah ya, nukilan. Sedangkan yang dari Ibnu Umar di sini dituliskan wa qaulu Ibnu Umar istimbatun minhu. Jadi ini istimbat beliau. Lalu kemudian yang kedua, apabila ada asbabun nuzul, yang asbabun nuzul itu satunya sahih, satunya dhaif, maka yang kita pakai adalah yang sahih. Lalu kemudian yang ketiga, apabila asbabun nuzul tadi itu dari satu ayat ada dua asbabun nuzul. Dua asbabun nuzul tadi sama-sama sahihnya dua-duanya. Maka bagaimana? Maka ketika seperti itu dipakai yang sahih, yang dipakai yakni di mana yang perawinya hadir ketika turun ayat tadi. Itu yang lebih dipakai. Jadi satunya misalkan simai, satunya ini dia hadir ketika turunnya ayat tadi itu. Maka yang dipakai adalah yang sahih, yang perawinya hadir pada peristiwa ketika turunnya ayat. Kemudian yang ketiga, apabila ada satu ayat turun setelah terjadinya dua sebab, dan dua sebab tadi itu asbabun nuzul tadi itu dua-duanya tidak bertentangan, maka asbabun nuzulnya dua-duanya bisa dipakai. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, yakni apabila ada satu ayat dan kemudian memiliki sebab yang banyak, maka apabila sebab-sebab itu tidak bertentangan, maka sebab-sebab itu bisa dipakai semuanya. Nah, ini catatan-catatan atau asbabun nuzul perspektif dari Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti di kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Berikutnya cara praktis bagaimana menggunakan asbabun nuzul di dalam memahami ayat Al-Quran. Ini caranya sederhana. Yang pertama, yakni ketika Anda melihat ayat atau menemukan ayat, Anda lihat di situ ada asbabun nuzulnya enggak gitu. Ketika di situ asbabun nuzulnya, maka lihat arti dari ayat tadi. Ini untuk memulai ya. Lihat arti dari ayat tadi, lalu kemudian komparasikan atau padukan dengan asbabun nuzulnya. Sudah ada versi terjemahnya asbabun nuzul, ya. Dan sekarang juga kita sudah dibantu dengan Quran yang ada
terjemah dan tafsir perkataannya. Jadi padukan ya antara makna dan asbabun nuzulnya. Setelah itu Anda lihat apakah itu khusus ataukah itu bisa untuk umum. Kalau memang itu khusus, maka porsikan sesuai kekhususannya. Kalau itu bisa untuk umum, maka bisa digunakan secara umum. Ambil contoh, yakni turunnya surat Al-Falaq sama An-Nas. Nah, surat Al-Falaq sama An-Nas, Anda lihat maknanya ya, mulai dari makna qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Anda lihat makna itu, lalu kemudian padukan dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul dari kedua surat tadi, yakni Labid al-A'sam, seorang Yahudi, ini menyihir Rasulullah sehingga Rasulullah ini sakit. Lalu kemudian turun malaikat, yang malaikat itu berada di kepalanya dan satu di kakinya, dan mengatakan ini adalah sihir yang berasal dari Labid al-A'sam. Lalu kemudian turunlah ayat tadi, dan ketika ayat tadi dibacakan itu, jadi rambut beliau diletakkan di batu, diikat lalu kemudian dimasukkan ke sumur. Sumur itu warnanya langsung memerah. Lalu kemudian Rasul menyuruh sahabat untuk mengambil itu, dan ketika diambil, lalu kemudian dibacakan surat Mu'awwidzatain tadi. Setiap satu bacaan maka terputuslah buhul-buhul tadi itu. Nah, dari situ maka kemudian kita bisa memahami, oh berarti dua surah ini bisa digunakan untuk berdoa ketika kita itu mengalami gangguan, yakni terkena sihir misalnya. Dan itu juga diajarkan di dalam kitab Tibyan fi Hamalatil Quran. Jadi Rasul itu ketika mau tidur biasa membaca salah satunya diantara Mu'awwidzatain tadi itu. Jadi seperti itu cara menggunakan secara praktis asbabun nuzul, dipadukan antara maknanya sama asbabun nuzul. Dipadukan antara makna ayat dengan asbabun nuzul. Lalu kemudian dilihat apakah ini khusus atau enggak. Kalau khusus letakkan pada khususnya, kalau umum bisa dipakai untuk umum. Walaupun tadi yang kasih Rasulullah itu doa itu berlaku umum untuk seluruh umat Islam bisa memakainya, bukan khusus hanya untuk Nabi Muhammad. Demikian, semoga bermanfaat, semoga bernilai ibadah belajar kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.